Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raihan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai UX Research dan implementasinya dalam proyek. Nah, kita membahas beberapa hal hari ini dan mendalami tentang UX Research itu. Nah, yang pertama itu adalah apa itu UX Research. UX Research itu adalah meneliti pengalaman pengguna dan orang UX Researcher-nya itu adalah profesional yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, motivasi, dan pengalaman pengguna produk atau layanan digital. Mereka menggunakan berbagai metode penelitian untuk memastikan produk atau layanan yang dikembangkan memberi pengalaman pengguna yang optimal, memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif. Pentingnya UX Research. Mengapa itu penting? Karena mereka dapat mengidentifikasi masalah pengguna, keputusan berdasarkan data, itu sama, maaf, menghemat waktu dan uang, meningkatkan kemudahan penggunaan produk, meningkatkan kepuasan dan kesuksesan pengguna. Jadi intinya itu mereka dapat menciptakan produk yang sukses, yang sesuai dengan harapan pengguna dan tujuan bisnis. Mereka menghasilkan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dan membuat hasil bisnis yang lebih baik. Studi kasus yang akan kita pakai untuk kali ini adalah Kronos Indonesia, agresi iklan. Jadi, secara garis besarnya, jika ada perusahaan yang ingin mengiklankan dan mereka ada tempat untuk mengiklan, dia menghubungkannya. Contoh kalau penginapan seperti Airbnb, nah, latar belakangnya, Farbas ini platform agregasi iklan. Tujuannya ini untuk mengintegrasikan penelitian UX dengan proyek pengembangan mereka. Penelitian UX memungkinkan Firebase untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, serta mengidentifikasi masalah mungkin timbul selama interaksi pengguna dengan platform mereka. Nah, ini ada beberapa yang akan kami lakukan, yaitu yang telah kami lakukan. Itu pertama kami akan mengidentifikasi kebutuhan, masalah, mengambil keputusan berdasarkan data, mengurangi tingkat penolakan, dan meningkatkan retensi pengguna, menghemat waktu biaya, mengidentifikasi masalah di awal, meningkatkan kesuksesan produk yang dirancang dengan umpan balik pengguna. Nah, tahapan-tahapan dari UX research-nya itu ada beberapa, yaitu uh, long term goal, sprint map dengan service blueprint, lensa extreme dan early adopter, persona, identifikasi problem, dan how did you know? How did you know? How could we ya? How might we? Nah, itu. How might we? Nah, long term goal. Apa sih long term goal? Long term goal itu adalah tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjangnya itu ada beberapa yang menjadi tujuan panjang mereka. Sebagai contoh, eh, tujuan long term goal tiap perusahaan itu ada beberapa. Sebagai contoh ya, meningkatkan kepuasan pengguna dengan fokus pada upaya meningkatkan keseluruhan kepuasan pengguna, memperbaiki retensi pengguna, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pengguna untuk mengembangkan strategi mereka, meningkatkan konversi, jadi membuat eh, pengguna-pengguna beralih ke produk mereka, pengembangan produk yang lebih lanjut dan berkelanjutan, menggunakan penelitian dan pengalaman pengguna memandu pengembangan produk jangka panjang, termasuk iterasi yang berkelanjutan.
dan peningkatan brand loyalty, jadi meningkatkan loyalitas pengguna kepada brand itu sendiri. Ini ada beberapa goal yang berbeda-beda. Ada immediate goal, yaitu goal yang ingin dicapai sekarang. Short term goal adalah goal-goal yang akan dicapai dengan hasil waktu yang pendek, seperti minggu atau bulan. Long term goal itu adalah tujuan jangka panjang yang selama tujuan mereka tetap sama, dan tanpa adanya perubahan bisnis yang radikal, mereka akan ber, 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 mematok uh, tujuan itu seperti itu. Nah, contoh long term goal-nya yang kami kemukakan itu seperti ini, seperti mengembangkan platform iklan agar advertiser dan publisher dapat saling berhubungan dan lain-lain seperti yang tadi. Nah, ada service blueprint. Service blueprint itu alat visual yang digunakan dalam bidang pengalaman pelanggan untuk merancang, menganalisis proses layanan secara keseluruhan. Ada beberapa komponen-komponen di dalamnya, yaitu ada line interaction, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh pelanggan saat berinteraksi. Ada line of visibility. Nah, line of visibility itu memisahkan apa yang terlihat antara pelanggan dan developernya. Ada backstage activity, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di belakang layar. Ada support proses, itu proses-proses yang menunjang layanan itu. Dan evidence, itu mencakup bukti fisik dari layanan yang tersedia oleh pelanggan. Service blueprint dapat membantu memahami proses end-to-end dari perspektif pelanggan dan bisnis. Nah, mereka itu dapat mengidentifikasi titik lemah atau potensi yang dapat diperbaiki, merencanakan perubahan atau pengembangan layanan yang lebih baik lagi. Ini juga memfasilitasi koordinasi antara berbagai departemen dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam. Sebagai contoh seperti ini implementasinya. Bisa kita lihat ada evidence, customer journey, ada front stage dan backstage itu, backstage action, ada super proses. Evidence itu berbentuk, ada modulnya, ada kontennya, ada modul pembayaran. Customer journey-nya adalah uh, pengalaman dari customer itu sendiri, yaitu melakukan pendaftaran, pilih jenis iklan, kontennya udah ada atau belum, dan pembayaran. Nah, ada contoh lagi, front stage-nya, teknologi, mereka dapat merekap customer dan super prosesnya. Mungkin kalau customer belum punya konten, kami bisa membuatnya itu dari luarnya, mensupportnya, dan transfernya, support transfernya. Nah, ada pengertian lens extreme, ada apa itu lensa ekstrim. Lensa ekstrim itu mengacu pada pendekatan yang menempatkan peneliti dalam situasi lingkungan ekstrim, mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pengguna. Contohnya dalam konteks penelitian di lapangan, lensa ekstrim dapat berarti mengamati secara ekstrim atau tidak biasa dalam ke penggunanya itu, seperti pengguna dalam range apa umurnya atau apanya. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang
bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan. Nah, sebagai contoh nih, eh, ada kalau kami itu ada advertisement dan publishernya. Karena ini baru, jadi belum terlalu detail. Tapi ada contoh lagi, misalnya mereka yang udah mendapatkan range-nya, yaitu yang paling kecil itu usia pengguna mereka itu 17 sampai 23, dan yang paling ekstrim, yang paling tua itu di atas 50. Pekerjaannya antara pelajar atau mahasiswa sampai dengan karyawan. Dan mereka aware atau tidak, atau menikah atau belum. Emang ekstrim. Dan persona mengacu pada representasi fisik dari pengguna yang diproyeksikan berdasarkan data-data pengguna yang sebenarnya atau penelitian pasar. Persona digunakan untuk mewakili segmen pengguna yang berbeda dan membantu tim memahami kebutuhan, tujuan, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Dalam desain sprint, persona digunakan alat untuk membantu tim fokus pada pengguna yang dituju, memperjelas pemahaman mereka tentang siapa yang sebenarnya menggunakan produk mereka, memperjelas pemahaman mereka tentang siapa yang menggunakan, agar mereka dapat uh, memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan pengguna. Proses pembuatan personanya biasanya melibatkan analisa data pengguna yang ada, bisa dalam bentuk wawancara, penelitian. Nah, bisa juga meneliti pasar, mengidentifikasi pola perilaku, preferensi, dan kebutuhan pengguna. Setelah persona itu dibuat, tim dapat menggunakan persona tersebut sebagai panduan selama desain sprint, memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan atau solusi itu mewakilkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Dengan persona ini, tim dapat mengurangi risiko pembuatan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan pengguna. Jadi, minimalisir salah target. Contoh persona seperti ini, ada nama, umur, status, pekerjaan, dan sedikit insight tentang orang tersebut, pengguna awalnya. Nah, setelah kami tanya-tanyain, kita dapat mengemukakan permasalahan. Contohnya seperti ini, user kurang familiar dengan interface. Nah, kita bisa mengubah permasalahan ini menjadi solusi dengan how might we, atau HMW. Apa itu HMW? Dan namanya itu bagaimana jika kita. Nah, bagaimana jika, sebagai contoh itu, bagaimana jika kita membuat interface yang umum agar lebih mudah memahami interface karena lebih familiar dengan interface ya? Atau bagaimana jika kita melakukan testing dengan user mendapatkan umpan balik interface yang mudah bagi user? Seperti itu. Setelah di research, kita jadi lebih tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita kembangkan. Nah, manfaatnya dari seperti di awal, UX Research dapat mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pengguna dengan lebih tepat, mengembangkan solusi yang lebih efektif dan user-friendly, meningkatkan kepuasan loyalitas pengguna, dan mengurangi resiko kesalahan dan kegagalan produk. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini adalah melalui studi kasus Forbes Kronos Studi Indonesia, terlihat bahwa penerapan UX dapat memberi wawasan
berharga yang membantu dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses UX research yang terstruktur dan mendalam sangat penting bagi mencapai hasil optimal. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Uh, like, share, dan subscribe. Terima kasih.